Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yunisa dengan NPM 211002051. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau memaparkan mengenai literasi industri halal. Pesatnya perkembangan hidup secara sosiologis akan berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan hidup. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan terhadap produk halal tentu menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinafikan oleh bangsa Indonesia. Tetapi bukan berarti halal tidak menjadi kebutuhan negara-negara lain di dunia. Sebab halal secara substansi bukan hanya menjadi kebutuhan bangsa Indonesia atau umat muslim saja, tetapi juga menjadi kebutuhan setiap umat manusia di dunia. Selain terkait dengan ekonomi, di dalam kehalalan juga terkandung dimensi agama, kesehatan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Persoalannya, tidak semua orang mampu mengenali dan membedakan dengan baik kehalalan produk yang beredar. Untuk itu diperlukan adanya standar kelayakan bagi suatu produk untuk dapat dengan mudah dikenali kehalalannya. Di sini perlu literasi halal, baik untuk konsumen maupun juga untuk produsen, agar konsumen mendapat jaminan dalam hal konsumsi, seperti produsen memiliki kesadaran mengurusi sertifikasi melalui sertifikasi halalnya. Nah, melalui literasi halal ini pula diharapkan akan tumbuh kesadaran bersama untuk menjadikan halal bukan sekedar berorientasi pemenuhan ekonomi, tetapi juga menyiapkan masa depan diri dan bangsa menjadi lebih baik. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan asasi, halal juga berorientasi menjadi hidup lebih sehat dan lebih berkah, sehingga lahir prinsip hidup halalan thayyiban mubarakah. Nah, dengan demikian, halal bukan sekedar urusan bangsa Indonesia saja, bukan pula semata kebutuhan umat Islam, tetapi juga kebutuhan bersama seluruh umat manusia. Ketika gerakan halal ini telah menjadi kesadaran bersama, maka umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya berpeluang besar untuk menjadi sentral perekonomian dunia. Pada akhirnya akan tercipta kondisi masyarakat yang sehat dengan kondisi perekonomian yang kuat. Setiap muslim selalu terikat dengan tatanan norma agama Islam dalam menjalani kehidupannya, baik secara individual maupun secara kolektif. Tatanan norma tersebut dikenal dengan istilah Islamic law ataupun hukum Islam sebagai manifestasi dari perintah-perintah suci Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Salah satu dari norma tersebut adalah diharuskannya bagi setiap muslim mengkonsumsi makanan halal. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap agama, melainkan juga keyakinan adanya manfaat medis yang terkandung dalam setiap produk halal. Nah, dari konteks ini, maka pembahasan mengenai kehalalan suatu produk menjadi penting sebab merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian umat Islam. Makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dipakai, serta segala sesuatu yang digunakan harus dipastikan kehalalannya. Nah, ini merupakan wujud sterilisasi terhadap sosok seorang muslim dari mulai yang dikonsumsi sampai apa yang dipakainya. Nah, mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi dalam sebuah ceramahnya, yaitu seseorang yang mendapat rezeki yang mulia ataupun halal, hatinya akan bersih, doanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan melahirkan kebesaran. Sesuatu yang suci akan menghasilkan hal-hal yang suci dan jernih juga. Maka dapat dipahami bahwa baik tidaknya kehidupan seseorang sangat tergantung dengan apa yang ia pakai dan konsumsi dalam kesehariannya. Oleh karena itu, literasi halal menjadi hal yang sangat urgent dalam kehidupan masyarakat muslim dalam rangka menyiapkan generasi sehat dan juga bermartabat. Nah, oleh karena itu, maka dalam video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ataupun memaparkan mengenai literasi industri halal ataupun literasi halal. Nah, yang pertama adalah definisi dari halal itu sendiri. Nah, kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syara ataupun syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, dari kedua definisi tersebut, nah, sama-sama menekankan pada sesuatu yang telah diperbolehkan oleh syariat. Nah, dengan kata lain, sebuah produk yang dinyatakan halal itu baik dari cara memperoleh ataupun membuatnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Mu'jam tahun 2019, halal merupakan status terhadap produk makanan maupun barang konsumsi lainnya yang tidak ada larangan agama untuk mengkonsumsi ataupun menggunakannya. Lalu kemudian apa sih manfaat daripada produk halal itu sendiri? Nah, produk halal saat ini menjadi tren, tidak sebatas hanya makanan dan minuman, tetapi juga sudah merambah ke obat dan juga kosmetika. Nah, hal ini menjadi penting apalagi untuk masyarakat Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, dan obat serta kosmetika yang terjamin mutu dan juga kehalalannya. Nah, dahulu proses pengecekan asal-usul bahan produk cukup sulit. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini sudah banyak cara untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi bahan baku produk baik melalui alat polimerase chain reaction ataupun PCR, mass spectrometry ataupun MS, dan inverse spectroscopy ataupun IR, dan jenis alat analisis lainnya. Aturan terkait produk halal secara langsung memang tidak diatur oleh Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan jaminan keamanan produk untuk konsumen secara umum. Nah, Undang-Undang Kesehatan menyebutkan tentang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus aman bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Nah, produk yang tersebar luas di masyarakat harus berdasarkan pada standar dan ataupun persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini akan ada tim jaminan produk halal yang mensertifikasikan jenis-jenis produk khusus yang berpotensi berasal dari bahan ataupun proses yang tidak halal. Nah, beberapa poin tentang poin penting terkait kehalalan produk utamanya. Nah, dalam makanan dan minuman dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 198, kemudian 172 sampai 173, lalu dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145, kemudian dalam Surat Al-Maidah ayat 3 dan ayat 90 serta 91. Nah, di antara yang diharamkan adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan bukan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, dan juga khamar. Pun disebutkan pula tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan juga kuku. Nah, di antara beberapa Nah, salah satu contoh manfaat daripada mengonsumsi ataupun mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, misalkan Allah telah mengharamkan daging babi. Kenapa Allah mengharamkan daging babi? Karena di dalam daging babi itu terdapat satu makhluk hidup, yaitu cacing pita yang dapat membahayakan bagi manusia, sehingga ketika dikonsumsi itu akan berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, itu adalah salah satu manfaat daripada Allah mengharamkan daging babi, sehingga karena tidak kita konsumsi, maka hal tersebut akan memberikan manfaat terhadap hidup kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari cacing pita yang ada di tubuh ataupun yang ada pada daging babi, karena kita mengonsumsi makanan yang halal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mendeteksi kesalahan suatu produk. Nah, mengenali produk makanan dan minuman halal perlu adanya deteksi. Nah, apa itu deteksi? Menurut KBBI, deteksi adalah usaha menemukan dan menentukan keberadaan anggapan ataupun kenyataan. Nah, usaha menemukan ini bisa dilakukan dengan cara mencermati
sebelum mengkonsumsi makanan dan juga minuman halal, maka perlu adanya usaha menemukan dan menentukan kehalalan produknya dengan mencermati dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk layak berlabel halal, yaitu sumber bahan bakunya harus halal serta proses produksinya tidak terkontaminasi dengan bahan baku yang non halal. Nah, bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, mencermati bahan syarat yang pertama untuk memenuhi makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan adalah mubah ataupun boleh dikonsumsi kecuali keharamannya telah ditetapkan sebagai bahan non halal saat perjalanan produksinya. Bagaimana sumber bahan baku pangan dan kondisi yang harus dipenuhi supaya tetap halal untuk dikonsumsi? Nah, dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan juga nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya ataupun hewan yang tidak halal, maka sudah jelas produk yang dihasilkan pastinya akan haram. Kemudian adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Nah, ada beberapa aspek yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kehalalan suatu produk. Yang pertama adalah sumber bahan baku. Nah, saat dikonsumsi supaya tetap halal. Kemudian ada binatang. Nah, kalau dari binatang, bukan binatang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya serta disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya ada tumbuhan. Nah, bukan tumbuhan narkotika atau masuk ke kategori tumbuhan yang tidak merusak tubuh dan juga akal. Lalu yang selanjutnya ada mikroorganisme. Nah, tidak mengalami kontak dengan bahan non halal. Nah, selanjutnya ada kimiawi. Nah, bahan yang tidak bersinggungan dengan bahan non halal. Kemudian homer, yaitu bahan baku yang tidak bisa menjadi halal. Hal tersebut memberikan gambaran tentang sumber bahan baku makanan dan minuman yang harus terpenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi. Akan tetapi selain sumber bahan baku, ada bahan pembantu dan penolong makanan dan minuman dalam proses produksinya. Bahan pembantu sama halnya dengan bahan baku juga pastikan kehalalannya. Meskipun perannya tidak sebanyak bahan baku, bahan pembantu harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Begitu juga dengan bahan penolong yang biasanya sebagai pelarut. Jika pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan bahwa sumbernya harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai literasi halal ataupun literasi industri halal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, khususnya untuk saya, umumnya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.